Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rafael Ardiansyah dengan NIM 2112012120007, mahasiswa Teknik Komputer Universitas Diponegoro. Nah, di part 2 kali ini fokus kita bergeser ke bidang monitoring lingkungan perairan. Saya akan membahas bagaimana caranya mengestimasi akumulasi massa polutan di sungai menggunakan metode trapezoidal. Nah, masalahnya begini. Dalam monitoring sungai, data biasanya diperoleh lewat sensor yang melakukan pengukuran secara periodik. Misalnya setiap 1 jam sekali. Parameter yang diukur tuh meliputi aliran air dalam meter kubik dan konsentrasi polutan dalam miligram per liter. Permasalahan muncul ketika kita pengen menghitung total massa polutan dalam 1 hari. Jika kita hanya menjumlahkan hasil perkalian data tersebut di setiap jam secara sederhana, kita sebenarnya mengasumsikan nilai polutan tersebut konstan sepanjang interval waktu tersebut. Padahal di alam tuh variabel ini selalu berubah tuh secara kontinu. Pendekatan kasar ini seringkali nyebabin estimasi yang nggak akurat, baik itu underestimate maupun overestimate. Nah, tujuan penerapan kali ini kita bisa mengonversi data aliran dan konsentrasi menjadi massa polutan per jam. Terus kita menggunakan metode integrasi numerik buat menghitung luas area di bawah kurva laju massa guna mendapatkan total akumulasi yang lebih akurat, serta menunjukkan signifikansi penggunaan metode numerik dalam pemrosesan data sensor. Lalu kita masuk ke konsep dan metode numerik. Jadi untuk meningkatkan akurasi, saya menerapkan metode trapezoidal. Teknik ini mendekati nilai integral dengan cara membagi interval integrasinya menjadi sejumlah trapesium kecil. Jadi luas total di bawah kurva diperoleh dengan menjumlahkan luas masing-masing trapesium tersebut. Nah, langkahnya yang pertama di sini kita bisa ngitung variabel target Y, yaitu massa polutan. Di sini ada aliran kali konsentrasi. Lalu kita tentukan lebar interval H. Yang paling penting adalah sistem pembobotan di sini. Jadi bobot 1 dikasih buat titik ujung di awal sama di akhir. Terus ada bobot 2 yang diberikan untuk titik-titik di tengah nantinya, di bagian tengah. Nah, contohnya ada implementasi kode program. Di sini menggunakan kode Python. Kita pakai library pandas sama numpy. Sekarang mari kita lihat implementasinya di Python. Saya menggunakan library tersebut. Terus kode ini tuh pertama-tama itu ngehitung polutan total per jam. Terus divisualisasiin buat ngelihat perubahan tren datanya terhadap waktu. Nah, contohnya di sini ada titik-titik biru. Kemudian saya mengekstrak data waktu dan polutan buat nentuin lebar interval H-nya. Jadi perhatikan di baris kode ini ada weights. Saya nerapin bobot numerik ada 1 plus 2 kali length-nya Y min 2. Habis itu ditambah yang satunya. Nah, hasil akhirnya dihitung dengan mengalihkan H per 2 dengan jumlah seluruh data yang udah diboboti sebelumnya tadi. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi kita masuk ke hasil demonstrasi dan hasil analisisnya bisa teman-teman lihat pada grafik ini. Area berwarna biru yang diarsir merupakan representasi dari hasil integrasi numerik kita. Area ini nyerminin estimasi transisi nilai di antara dua titik sampling jam yang saling berurutan. Kayak yang dari 1 ke 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Terus perhatikan bagaimana garis pada grafik nunjukin tren penurunan massa polutan seiring waktu. Dengan ngebentuk trapesium di antara dua titik data itu. Metode ini mampu mendekati perilaku kontinu. Jadi yang tadinya bentuknya mirip diskrit, dia jadi mendekati bentuk kontinu. Jadi aliran sungainya terlihat lebih realistis dibandingkan hanya ngejumlahin titik-titik diskritnya aja. Jadi di sini kayak bentuknya udah enggak garis-garis tajam lagi yang secara linear doang.
dia bentuknya jadi mirip aliran sungai pada realita. Nah, di sini perbandingannya ada di kode berikut. Nah, di sini berdasarkan simulasi ini diperoleh total akumulasi massa polutan sebesar 532,5 mg kali meter kubik. Seperti yang saya sampaikan tadi, metode penjumlahan biasa seringkali nyebabin overestimate pada data yang memiliki tren menurun. Jadi kalau tanpa trapezoidal, dia contohnya di sini hasilnya ada 615,0 mg kali meter kubik. Jadi hasil ini nunjukin bahwa penggunaan metode numerik tuh penting banget buat pemrosesan data sensor untuk meminimalkan galat estimasi yang muncul akibat keterbatasan frekuensi samplingnya. Mungkin demikian penjelasan untuk tugas penerapan metode numerik bagian kedua ini. Semoga penjelasan mengenai optimasi estimasi massa polutan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Rafael Ardiansyah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.